the joy that surrounds you. Oh, Christmas tree. Oh, Christmas tree. Been wondering just what you mean to me. Oh, Christmas tree. Honestly, it's never been much about you. It's all of the people Welcome to NBCU around you. Online Service. Woo! Gloria, muliakan Tuhan. Hey! Shalom NBCU, mari bernyanyi buat Tuhan kita yang luar biasa. Come on! Woo! Mari sambut kelahiran Tuhan kita. Sama-sama nyanyikan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Hey! Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tuhan, kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Kau telah melomparkan anak-Mu untuk keselamatan kami, Tuhan. Oleh itu kami bersyukur, Tuhan. Mari sama-sama sorakan. Gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Come on. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Come on, clap your hands. Kau tiada taranya. Sama-sama nyatakan.
tiada taranya, tiada bandingannya. Kebaikanmu Bapa di hidupku. Amin. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Katakan tak tergantikan, come on. Tak tergantikan. Here we go. Ku nyanyikan kebaikanmu, amin, yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Hey! Mari lebih semangat lagi nyatakan. Tiada taranya, tiada bandingannya. Kebaikanmu Bapa di hidupku. Kamu mengubah segalanya, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan. Here we go. Ku nyanyikan kebaikanmu, amin, yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Kau begitu baik Tuhan, oleh karena itu kami bersyukur. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikanmu, amin, yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikanmu, amin, yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari siapkan hati kita menyembah Tuhan. Kaulah Allah yang besar, Allah yang begitu ajaib. Yes Lord, you're the way maker. You're our living hope. We trust in you, Jesus. You're here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you.
here, working in this place. I worship you. I worship you. You're here. You are here, moving in our midst. I worship you. Yes, we worship you. I worship you. You are here. You're working in this place. Working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, sing. You are here. You are here, touching every heart, touching every heart. I worship you. Yes, Lord, I worship you. Oh, you are here. You are here, healing every heart. I worship you, yeah. Oh, I worship you, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You're the waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh my God, that is who you are. Come on, let's sing. We will make the waymaker. Come on. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh my God, that is who you are. That is who you are, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh my God, that is who you are. Oh, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. 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 Come on, I sing. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Come on, I see. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Sekali lagi katakan. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, even when I
keeper, light in the darkness. Oh my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh my God, that is who you are. You're the waymaker, Jesus. Waymaker, miracle worker, light in the darkness. My God, that is who. Sing, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. That is who. That is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Oh, we praise your name. We worship you. We worship you. You're the waymaker, Jesus. Oh, hallelujah. Come on, let's sing. Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Let's sing together, come on. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, yes, that is who you are, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan sore ini kembali kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih buat hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan. Dan sebentar kami percaya Tuhan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarkan Engkau yang berbicara buat setiap kami. Dan kami boleh menerima firman Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, shalom semuanya, apa kabar? Senang banget saya punya kesempatan untuk sharing lagi di sini. Dan saya berdoa supaya teman-teman semua dalam keadaan baik dan dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, teman-teman, di bulan ini luar biasa kita di momen Natal juga kita belajar tentang kelahiran Yesus, tetapi dengan beberapa perspektif. Ya, karena itu tema bulanan kita retrospektif. Kita udah belajar perspektif dari Maria dan Yusuf. Dan hari ini kita mau lihat perspektif dari orang-orang Majus. Karena itu judul sharing saya hari ini adalah The Magian's Perspective. Kita lihat dulu ayatnya sama-sama di dalam Matius 2 ayat 1 sampai yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, sebelum saya lanjutin, kita mau lihat dulu beberapa fakta tentang orang Majus. Dan sebenarnya kalau kita dengar tentang orang-orang Majus, kayaknya orang Majus ini udah begitu ikonik ya. Karena setiap kali kita bahas tentang kisah kelahiran Yesus, orang-orang Majus ini tidak pernah terpisahkan. Mereka selalu ada di bagiannya, ya, di bagian cerita itu. Bahkan ketika kita melihat gambar ada beberapa orang sedang memberikan persembahan dan ada bayi di sana, dan kita bisa menebak bahwa itu adalah orang-orang Majus, ya, kisah kelahiran Yesus. Jadi orang-orang Majus ini begitu ikonik dan
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kisah kelahiran Yesus. Tetapi kita mau lihat dulu nih, ada beberapa fakta tentang orang Majus. Yang pertama, mereka ini disebutkan berasal dari timur, ya, berdasarkan buku-buku dictionary dan dokumentari tentang orang-orang Majus, ya, mereka dipercaya berasal dari daerah Mesopotamia atau Persia, ya, negeri Iran. Dan mereka juga seringkali disebut sebagai raja-raja, dan mereka diduga juga mereka adalah raja-raja dari timur. Karena ada banyak buku-buku yang menulis tentang kisah orang Majus, mereka disebutkan sebagai the three kings. Jadi mereka juga seringkali disebut sebagai raja-raja. Dan apalagi faktanya, mereka juga disebut sebagai orang yang bijak. Ya, karena itu di dalam beberapa Alkitab terjemahan bahasa Inggris, mereka disebut sebagai the wise men. Jadi mereka ini sepertinya orang-orang yang pintar, orang-orang yang ahli dari tentang ilmu-ilmu dan sebagainya. Lalu apalagi, mereka juga dikatakan sebagai ahli astrologi atau perbintangan. Karena mereka juga mampu melihat tanda-tanda bintang. Seperti teman-teman tahu kisah tentang kelahiran Yesus, bagaimana orang Majus melihat bintang-bintang untuk mencari Yesus. Ya, mereka juga digolongkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Ya, banyak yang menulis bahwa orang-orang Majus ini diduga sebagai orang-orang yang percaya juga kepada Allah. Alasannya apa? Karena saat orang-orang Majus ini di hadapan Raja Herodes, mereka menjelaskan berita kelahiran Yesus itu berdasarkan dari apa yang tertulis dalam kitab Nabi. Ya, teman-teman bisa lihat di dalam Matius 2 ayat 5-6. Jadi diduga mereka berdasarkan pengetahuan mereka dari nubuatan-nubuatan masa lalu, mereka bukan hanya percaya kepada nubuatan itu, tetapi mereka juga digolongkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Dan itulah beberapa fakta dari orang-orang Majus yang kita perlu ketahui. Nah, hari ini lewat perspektif orang Majus, ya, the Magian perspektif, apa saja yang bisa kita pelajari dari orang-orang Majus? Yang pertama yang bisa kita pelajari dari orang Majus adalah determinasi untuk mencari sang raja. Determinasi untuk mencari sang raja. Di dalam Matius 2 ayat 9-10, saya bacain buat teman-teman. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Nah, kita mau belajar perspektif yang pertama dari orang Majus. Yang mereka lakukan adalah determinasi untuk mencari sang raja. Sangat luar biasa. Ya, mengingat yang pertama, jarak tempuh perjalanan dari tempat mereka yang disebutkan dari timur ke tempat di mana Yesus ada itu sangat jauh. Ya, di sini menurut dokumentari juga membutuhkan waktu beberapa minggu untuk tiba di Yerusalem. Bahkan ada yang menuliskan 40 hari, ada yang cuma menuliskan berminggu-minggu. Tidak ditulis jelas, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama karena perjalanannya jaraknya cukup jauh. Dan bahkan ada yang menulis juga jika dilihat dari saat mereka berangkat sampai mereka selesai mempersembahkan persembahan kepada Yesus, dihitung-hitung hampir memakan waktu kurang lebih hampir 2 tahun loh ternyata. Dan itu dilihat dari bagaimana Herodes saat memerintahkan untuk membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Dan di dalam Matius 2:16 di situ ditulis sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi Herodes tuh mulai ngira-ngira dari mulai orang Majus itu mencari Yesus sampai mulai berlalu, dia hitung-hitung mungkin kurang lebih 2 tahun. Makanya dia perintahkan 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Ya, kita udah belajar itu perspektif dari Raja Herodes. Lalu apalagi determinasi orang Majus. Ya, melihat dari jarak tempuh yang sangat jauh, mereka menempuh perjalanan yang cukup panjang, melelahkan, dan pastinya mungkin membutuhkan biaya yang cukup besar. Ya, kita yang pernah traveling, pernah jalan-jalan mungkin ngerti banget ya betapa melelahkannya satu perjalanan yang jauh dan panjang. Walaupun itu kita pengen have fun, kita pengen senang-senang, tapi yang namanya perjalanan yang jauh, apalagi di sini bukan cuma berhari-hari, ditulis berminggu-minggu, itu capeknya minta ampun. Dan determinasi orang Majus untuk mencari Allah, dia rela untuk menempuh perjalanan yang jauh, perjalanan yang sangat melelahkan, perjalanan yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan itulah yang dilakukan orang-orang Majus untuk
mencari Yesus. Lalu apalagi mereka juga memberikan waktu mereka. Ya, mereka memberikan tenaga mereka dan juga membawa harta yang berharga. Bayangin mungkin mereka harus merelakan waktu-waktu mereka ya, masa-masa kehidupan mereka di negeri mereka ya, tenaga mereka, dan mereka juga bawa harta mereka. Mereka juga tentunya mungkin harus meninggalkan kesibukannya. Ya, di antara mereka mungkin punya aktivitas, punya pekerjaan, punya keluarga mungkin, dan mereka harus meninggalkan semuanya itu untuk mencari Yesus yang mereka percaya telah dinubuatkan lahir. Dan itu luar biasa, determinasi dari orang-orang Majus. Lalu bagaimana dengan kita? Kita mau belajar teman-teman. Apa yang dilakukan orang Majus begitu luar biasa. Ketika mereka sudah mulai percaya akan nubuatan itu dan mereka mulai lewat keahlian mereka menemukan bahwa seorang raja telah lahir, mereka mulai pergi berangkat mencari mereka. Mereka merelakan waktu mereka, tenaga mereka, harta yang mereka miliki hanya untuk mencari Yesus. Kita mau belajar bagaimana dengan kita. Apakah di momen Natal ini kita mau merenungkan sama-sama, apakah kita masih tetap setia untuk mencari Tuhan dengan sukacita, punya determinasi seperti orang-orang Majus mencari Tuhan, yang harus merelakan waktunya, tenaganya, dan mungkin harus merelakan kesenangan kita sendiri. Lewat perspektif yang pertama dari orang-orang Majus ini, kita sama-sama belajar untuk selalu punya sikap hati seperti orang-orang Majus, mencari Tuhan, walaupun kita harus merelakan waktu kita, tenaga kita, bahkan harta benda kita, bahkan harus meninggalkan kesenangan kita. Tetapi kita mau belajar seperti orang-orang Majus, kita mencari Raja setiap hari dengan sukacita. Apapun yang harus kita lakukan, kita mau mencari Tuhan setiap hari. Itu yang pertama, ya teman-teman. Lalu kita mau belajar perspektif yang kedua dari orang-orang Majus. Yang kedua adalah mempersembahkan harta yang berharga. Di dalam Matius 2 ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, teman-teman, di dalam persembahan yang dibawa oleh orang-orang Majus ini mempunyai 3 arti simbolis. Ya, saya mau jelasin dulu. Lewat emas, kemenyan, dan mur, ternyata ada 3 arti simbolis di dalamnya. Ya, berikut ini. Nah, emas itu biasanya dipersembahkan untuk raja. Ya, emas biasanya dipersembahkan untuk raja, dan ini melambangkan Yesus yang akan menjadi raja. Lalu kemenyan, persembahan untuk Allah yang biasa dipersembahkan oleh imam. Dan ini melambangkan Yesus yang akan menjadi imam agung, ya, yang akan menjadi perantara Allah, mengorbankan satu korban, yaitu dirinya sendiri sekali untuk selama-lamanya buat setiap kita. Lalu yang ketiga, mur. Ya, mur ini persembahan untuk Yesus untuk kematiannya. Ya, mur ini berasal dari seperti getah pohon ya, yang dikeraskan atau dipadatkan, jadi bentuknya mungkin kayak salep, kan, mungkin kayak balsam ya, biasa digunakan untuk dioleskan kepada orang-orang yang sudah mati. Dan ini melambangkan Yesus yang kelak akan mati untuk menebus dosa manusia. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari apa yang orang-orang Majus bawa, persembahan yang mereka bawa ya, mungkin memang di Alkitab tidak diceritakan secara detail ya tentang persembahan yang mereka bawa ini maksudnya apa dan sebagainya. Tetapi mungkin saya percaya ya, karena ngeliat dari backgroundnya bagaimana orang-orang Majus itu, mereka mencari Yesus lewat bintang. Mereka mencari Yesus lewat nubuatan nabi-nabi. Dan saya percaya apa yang mereka bawa itu juga punya maksud dan tujuan. Jadi 3 arti simbolis ini mungkin orang-orang Majus sudah mengetahui bahwa raja yang akan lahir ini, satu kali dia akan menjadi raja yang agung, menjadi imam yang agung, mengorbankan dirinya dan mati di atas kayu salib. Sehingga mungkin berhubungan dengan apa yang mereka bawa untuk dipersembahkan kepada Yesus saat itu. Nah, kita mau belajar dari perspektif ini, bagaimana mereka membawa barang-barang yang berharga untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, orang-orang Majus ini bukan hanya sekedar mencari Yesus, ya, tetapi juga membawa persembahan yang berharga untuk dipersembahkan kepada Yesus.
Nggak disebutin memang berapa banyak yang mereka bawa ya. Mungkin emas berapa banyak, kemenyan berapa banyak, dan mur berapa banyak. Tetapi Alkitab hanya menulis mereka membawanya dan mempersembahkannya dengan penuh sukacita. Dan sambil membawa barang-barang berharga, teman-teman harus ingat tadi kita udah bahas di awal bagaimana mereka harus menempuh perjalanan yang jauh. Mereka bawa barang-barang itu, barang-barang yang sangat berharga. Dan bisa aja di tengah perjalanan mereka mengalami hal-hal yang buruk, dirampok dan sebagainya. Tetapi mereka singkirkan semuanya itu untuk memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan ini luar biasa, kita belajar dari orang-orang Majus bagaimana yang mereka bawa itu adalah apa yang mereka punya yang terbaik. Dan lewat perspektif yang kedua ini, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Apakah kita masih membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini? Apakah kita masih memberikan yang terbaik untuk Dia lewat kehidupan kita? Dan buat setiap teman-teman yang melayani Tuhan, apakah hari-hari ini kita masih sungguh-sungguh melayani Dia dengan hati yang mengasihi Dia? Dan kita belajar lewat perspektif yang kedua ini, bagaimana orang-orang Majus membawa persembahan yang berharga kepada Tuhan. Kita juga mau belajar di dalam kehidupan kita saat ini, di momen yang luar biasa ini, kita juga mau selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang kita punya, lewat hidup kita, lewat perkataan kita, lewat kekuatan kita, apa yang bisa kita lakukan untuk membawa kemuliaan Tuhan. Dan teman-teman, itu yang bisa kita pelajari dari perspektif orang Majus. Marilah kita belajar sama-sama dari orang Majus untuk selalu memiliki kerinduan mencari wajahnya setiap hari dan terus memberikan yang terbaik lewat hidup kita. Di momen Natal ini saya berdoa bahwa setiap kita nggak hanya mengingat bahwa Yesus lahir ke dunia, tetapi lewat beberapa perspektif yang ada yang kita sudah pelajari, kita juga mau belajar untuk melakukan yang terbaik. Terutama hari ini kita belajar lewat orang-orang Majus. Kita mau melakukan determinasi lebih lagi. Kalau hari-hari ini kita mulai goyah, mulai sedikit lemah untuk terus berikan yang terbaik, kita mau bangkitkan diri kita dan kita mau bawa yang terbaik buat Tuhan kita. Itu sharing saya hari ini dan perspektif dari orang-orang Majus supaya boleh memberkati kita juga. Mari sama-sama kita berdoa, teman-teman. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau luar biasa Tuhan di momen Natal ini, di mana kami diingatkan bahwa Tuhan Kau lahir di dunia untuk membawa kedamaian, keselamatan bagi setiap kami. Dan hari ini kami belajar Tuhan dari perspektif orang-orang Majus. Biarkan Bapa Engkau ajar kami supaya kami mempunyai sikap hati seperti orang-orang Majus Tuhan, yang mempunyai determinasi luar biasa, merelakan segala-galanya hanya untuk mencari Engkau Tuhan. Dan mereka juga bukan hanya mencari Engkau, tetapi mereka membawa persembahan yang berharga buat Tuhan. Dan biarkan saat ini Tuhan kami juga belajar, biarkan lewat kehidupan kami saat ini Tuhan, kami terus mencari Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami tidak lupa untuk selalu memberikan yang terbaik lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Biarkan firman-Mu ini boleh masuk dalam hati kami. Bukan hanya kami mendengar saja, tetapi kami boleh melakukannya. Biarkan kami juga boleh memiliki sikap hati seperti orang-orang Majus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan biarkan sukacita-Mu saat ini melingkupi kami. Terima kasih Bapa. Kami selesai mendengar firman Tuhan. Biarkan berkat-Mu turun atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke guys, selesai saya sharing. Jangan lupa setelah ini teman-teman bisa join circle dengan circle leader masing-masing. Dan happy weekend. God bless you.